Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanda Yonita Oktia Maharani dengan NIM B101900537, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mini plan saya yang berjudul Pengaruh Internet Word of Mouth Marketing terhadap minat pembelian di Shopee. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai rumusan masalah dan model penelitiannya. Rumusan masalah saya yang pertama yaitu bagaimana pengaruh customer review yang berada di Shopee terhadap minat pembelian. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh customer rating yang berada di e-commerce Shopee terhadap minat pembelian. Yang ketiga yaitu customer review. Bagaimana pengaruh customer review yang berada di sosial media lain, misalnya ada Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya terhadap minat pembelian. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Saya mengambil dari 3 penelitian. Yang pertama dari Maslowska pada tahun 2017. Kutipannya adalah sebagai berikut bahwa ulasan pelanggan online diyakini mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Lalu yang kedua ada Ulal pada tahun 2021. Setelah melakukan penelitiannya, ia memberikan kesimpulan sebagai berikut bahwa review yang terdiri dari faktor yang sangat positif atau negatif sangat membantu ketika peringkatnya tinggi. Lalu yang terakhir ada Nugrahani Ardianti. Setelah melakukan penelitiannya, ia memberikan pernyataan sebagai berikut bahwa variabel online customer review tergolong berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, mengenai pengaruh customer rating yang ada di Shopee terhadap minat pembeliannya. Saya juga mengambil 3 penelitian. Yang pertama ada HI pada tahun 2020. Kutipannya sebagai berikut, studi kami menunjukkan bahwa tingkat pelanggan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pilihan konsumen. Lalu yang kedua ada Kostik pada tahun 2017. Setelah melakukan penelitiannya, Kostik ini membuat sebuah kesimpulan bahwa peringkat pelanggan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Yang ketiga ada Nugrahani Ardianti. Dia berpendapat bahwa diduga ada pengaruh antara online customer rating terhadap keputusan pembelian melalui Shopee. Lalu yang terakhir ada customer review yang melalui media sosial berpengaruh terhadap minat pembelian. Saya mengambil 3 penelitian juga pada hal ini. Yang pertama ada Erlangga pada tahun 2021. Setelah melakukan penelitiannya, Erlangga ini membuat kesimpulan bahwa pemasaran media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua ada Permatasari dan Kuswadi pada tahun 2017. Mereka berpendapat bahwa penggunaan media sosial yang lebih tinggi mungkin menyebabkan nilai yang dirasakan lebih tinggi bagi konsumen. Lalu yang terakhir ada Putra pada tahun 2020. Setelah melakukan penelitiannya, Putra ini memberikan sebuah kesimpulan yaitu suatu promosi melalui sosial media yang baik di mata konsumen dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu hipotesis. Yang pertama ada kode H1. Saya mengambil dari penelitiannya Maslowska pada tahun 2017. Kutipannya sebagai berikut. Ulasan pelanggan online diyakini mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Dari kutipan tersebut, saya membuat hipotesis pertama saya yaitu diduga customer review yang berada di Shopee berpengaruh positif terhadap minat pembelian suatu produk di e-commerce Shopee. Lalu kode yang kedua ada H2. Saya mengambil dari penelitiannya HI pada tahun 2020. Kutipannya yaitu bahwa studi kami menunjukkan bahwa peringkat pelanggan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pilihan konsumen. Dari kutipan tersebut, saya membuat H2 atau hipotesis kedua saya yaitu diduga customer rating yang ada di Shopee berpengaruh positif terhadap minat pembelian konsumen terhadap suatu produk di e-commerce Shopee. Lalu yang terakhir kode H3, saya mengambil dari penelitiannya Erlangga pada tahun 2021. Kutipannya yaitu bahwa peringkat pelanggan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Dari kutipan tersebut, saya membuat H3 atau hipotesis ketiga saya, yaitu diduga
customer review yang berada di sosial media lain berpengaruh positif terhadap minat pembelian pelanggan terhadap suatu produk di e-commerce Shopee. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama ada customer review yang berada di Shopee. Indikatornya ada 4. Yang pertama, perceived usefulness atau manfaat yang dirasakan. Ini berarti bahwa seberapa manfaat yang dapat diberikan ketika pelanggan membaca customer review yang ada di e-commerce Shopee. Yang kedua, source credibility atau kredibilitas sumber. Ini berarti bahwa seberapa percaya konsumen terhadap sumber informasi dan juga isi informasi yang ada di customer review tersebut. Yang ketiga yaitu argumen quality atau kualitas argumen. Ini berarti bahwa seberapa berkualitasnya argumen tersebut sehingga bisa menarik minat konsumen untuk membeli suatu produk di e-commerce Shopee. Lalu yang terakhir ada valensi atau valensi jumlah ulasan. Ini berarti bahwa seberapa banyak dan juga seberapa positif atau negatifnya ulasan tersebut sangat berpengaruh terhadap penjualan suatu produk. Yang kedua yaitu customer rating yang berada di Shopee. Indikatornya ada 2. Yang pertama ada helpfulness. Ini berarti bahwa seberapa membantunya rating tersebut terhadap minat pembeli untuk membeli suatu barang di e-commerce Shopee. Yang kedua yaitu representatif, yaitu rating ini akan menggambarkan seberapa baik atau seberapa buruknya suatu produk yang ada di e-commerce Shopee. Lalu yang terakhir ada keputusan pembelian, indikatornya ada 4. Yang pertama, minat transaksional. Ini berarti bahwa kecenderungan konsumen untuk membeli suatu produk. Yang kedua ada minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan suatu produk kepada orang lain. Yang ketiga ada minat preferensial. Ini berarti sikap suatu pelanggan untuk membuat preferensi dirinya sendiri terhadap suatu produk tertentu. Yang terakhir yaitu minat eksploratif. Ini berarti bahwa seberapa pelanggan tersebut selalu ingin mencari tahu tentang produk yang ingin ia beli sebelum ia membelinya. Lalu yang terakhir ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode pengumpulan data kuesioner. Menurut Sugiono pada tahun 2014, kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan yang tertulis untuk dijawab oleh responden. Saya akan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian saya yang akan tertuang dalam pertanyaan tertulis dan diaplikasikan melalui Google Form. Kemudian akan saya sebarkan kepada responden dengan kriteria yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis kuesioner terbuka agar lebih memudahkan responden dalam memilih dan juga memudahkan peneliti untuk merekap hasil kuesioner tersebut. Kemudian peneliti menyusun pertanyaan menggunakan skala Likert. Skala Likert menurut Jali tahun 2008 ialah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset. Berikut adalah salah satu contoh pertanyaan pada kuesioner saya nanti. Apakah dengan membaca atau melihat review customer akan mempengaruhi minat beli Anda terhadap barang tersebut? Lalu nanti responden akan memberikan centang pada pilihan yang dia buat, yaitu ada sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Demikian presentasi saya mengenai mini plan yang berjudul pengaruh word of mouth marketing terhadap minat pembelian di e-commerce Shopee. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.